Halo Tar, Hai. akhirnya aku pikir Ah, nggak bisa masuk sebentar. Oh enggak, tadi soalnya Irka bilang 5 menit lagi ya kita mulai. Jadi aku pikir, oh oke, kalau gitu aja 5 Oh, menit lagi. Kayak error ya. Error biasa error ya, kita. seperti biasa. Oke, Hujan. malam ini thank you ya Tari, kita bisa gabung nih untuk Mindful Parenting. Topik kita malam ini dahsyat banget. Kita mau ngobrol apa enggak mengenai pubertas remaja. Nah, gitu aja gue udah deg-degan loh sebagai orang tua. Soalnya soalnya itu kan apa ya? Sebenarnya gini, kalau kita bicara soal mindful parenting Parenting. ya, Mm-mm. topik itu tuh sebetulnya adalah topik yang apa ya? Jadi latihan gitu loh, latihan supaya kita tuh nggak apa gitu, nggak ya nggak Itu sih? ya, Iya kan, gitu jadinya kan? itu ya. Heeh. Nah, karena itu Kenapa, sebetulnya kenapa topik. gitu. Iya, jadi topik itu mau nggak mau bikin kita untuk kayak oke oke ini sebenarnya apa yang terjadi. Tarik nafas dulu. Oke, Hmm. jangan jangan reaktif gitu ya. Itu topik itu tuh sebetulnya latihan yang oke banget gitu untuk kita melatih si mindfulness. Ya kan, Ibu Mindful X? Bener banget. Karena untuk mau nih ya kita mau ngebuka aja dan mau ngobrolin mengenai ini, gue aja udah deg-degan loh. Eh, Karena kayak misalnya tuh gue udah bikin ada beberapa pertanyaan nih Tar sebelum mulai ya mengenai pubertas itu aja pada saat gue menuliskan pertanyaan, gue itu jadi deg-degan sendiri. Aduh, gue itu gimana ya cara ngobrolin ke anak? Pernah nggak ya ngobrolin ke anak? Jadi kayak macam refleksi gitu ya ke aku dalam hal ini sebagai orang tua dari satu anak gitu. Nah, gimana tuh Tar? Apa namanya pengen tahu gitu. Pubertas tuh sebenarnya apa sih Tar? Definisi pubertas? Kita langsung ngobrol Um, aja ya Tar ya. Ya, iya, langsung ngobrol Mm-mm, aja. mm-mm, Sebenarnya tadi gue mau mau highlight yang tadi Irka bilang bahwa mm-mm, tuh deg-degan gitu kan sebenarnya ya. Apa sih sebenarnya yang bikin deg-degan gitu? Itu kan topik yang memang selalu bikin orang tua cemas, apa ya, was-was gitu kan sebenarnya ya. mm-mm, Emosinya tuh nggak bisa di apa ya, tidak bisa dianalisa gitu. Ini emosinya tuh cemas atau was-was atau itu sama ya cemas dan was-was atau deg-degan atau takut gitu ya, dan sehingga kadang-kadang eh, sebagai orang tua gitu kita kecenderungannya ya udah deh daripada gue salah, jadinya kita hindari aja mm, apa namanya pertanyaan-pertanyaan atau topik itu mm-mm, gitu sebenarnya gitu mm-mm, kan. Tapi mm-mm, kan tapi kan itu sebenarnya terjadi lebih karena mungkin ya namanya parenting tuh kan pasti kita nggak ada apa ya nggak ada acuan lain kecuali kita kemudian membandingkan dengan apa yang kita alami dulu kan. Pernah nggak sih kita bahas ini sama bokap nyokap gitu kan kayak yang ih nggak mungkin gitu kan sebenarnya ya. mm. Ini ya Mm-mm. respon itu ya Tar ya, Mm-mm. gue Mm-mm. sebagai generasi X kali ya, itu pada Mm-mm. kayaknya mencari tahu sendiri gitu. Aku tuh nggak pernah ngobrol sama orang tuaku mengenai pubertas itu sendiri. Mm-mm. Cuman hanya bisik-bisik, kalau waktu pas mens pertama kali ya, mah Mm-mm. aku mens gitu. Aku keluar darah, aku mens. Udah tuh sama orang tuanya, kamu udah tahu kan caranya? Itu mesti gini 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 gini, udah titik. Abis itu nggak ada lagi tuh penjelasan lebih lanjut. Ini Iya tuh iya iya apa yang iya sedang benar. terjadi di badanku gitu. Nah, kebetulan sih dari pengalaman dan kita dari sekolah tuh di aku lupa SMP atau SD. SD di kelas 6 gitu, atau SMP itu dikasih sexual education. Mm-mm. Jadi dari situ kita belajar nih. Tapi Mm-mm. komunikasikan hal atau diskusi mengenai hal itu dengan orang tua itu bilang aku Ya ya bener-bener ya itu bener-bener yang kayak sama sih waktu waktu menstruasi juga kayaknya nyokap juga cuman kayak berarti kamu udah gede gitu. Maksudnya udah gede apa ya? gitu ya. Udah gede apa sih gitu ya. Mm-mm, Tapi mm-mm, sih apa namanya kalau ngelihat dari ini kan sebenarnya IG Live ini kita adakan dengan topik ini kan karena memang waktu itu banyak yang minta ya Cika untuk mm-mm, bikin kayak mm-mm, mm-mm. percakapan ini gitu ya. Tapi itu sebetulnya juga lebih karena eh, aku rasa kayak semua ya kalau kita googling aja kita akan dapat banyak banget tips bagaimana kita apa namanya bercakap-cakap
sama anak tentang hal ini itu sebenarnya kalau apa lo googling tuh udah banyak banget gitu. Hmm. Tapi kecenderungannya memang kita tuh kadang-kadang tuh orang tua tuh nanya tuh sebetulnya cuman untuk kayak apa ya menguatkan diri, tapi sebenarnya udah tahu caranya. Ya emang harus dibahas gitu kan. Mm-mm, Kan mm-mm. kan myth-nya salah kaprahnya tuh kan dibilangnya adalah jangan dibahas, ntar malah anaknya penasaran gitu, malah pengen Iya, coba-coba gitu. betul. Ya kan gitu. Ah, Padahal sebenarnya ya justru dibahas jadinya coba-cobanya tuh misal coba-coba bukan coba-coba ya, rasa ingin tahunya tuh jadi lebih bisa diarahkan gitu kan sebenarnya. Coba-coba tuh kan karena nggak tahu ya kan sebenarnya coba-coba yang kan. sadar gitu ya. Hah? Coba-coba yang sadar. Coba-coba ya. Coba-coba yang sadar. Oh ini mindful act ya. Jadi Iya, coba-coba yang sadar tuh gimana gitu. Coba-coba terukur. Nggak coba-coba. palingnya kan tapi palingnya kan apa ya hal-hal yang mungkin pengen dia tanyakan gitu ya pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya ciuman bisa hamil nggak sih gitu sebenarnya Mm-mm. gitu gitu kan kenapa kalau perempuan menstruasi itu tiap bulan tapi kok kalau laki-laki kenapa apa namanya mimpi basah gitu kan misalnya gitu Iya, kok iya. kok kehamilan bisa terjadi itu dari mana kayak gitu kan nah itu kan yang kayak gitu-gitu tuh pertanyaan-pertanyaan yang gimana ya jawabnya gitu kan sebetulnya gitu. Tapi memang balik lagi tadi yang kata Irka bilang gitu, rasa was-was cemas itu kan sebenarnya lebih karena memang topik ini bukan topik yang selalu secara terbuka Bicara. dibahas, dibicarakan itu. Nggak Nah, usah ngomongin seksnya. Orang kadang-kadang kita ngomongin organ tubuh yang berkaitan aja juga pakai nama yang beda-beda gitu kan, nah, misalnya kan gitu. ah, Nah itu itu sebenarnya, aja. Hmm? nah itu sebenarnya berkaitan dengan kata-kata tadi ya, merespon itu. Eh, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk menamakan Ya yang sesuai gua ngomong sesuai ya udah. Iya kan, itu kan juga maksudnya kayak semua semua juga udah tahu gitu bahwa ya sama seperti kita menyebut lengan dengan lengan, bahu dengan Ya. bahu, paha dengan paha gitu kan, misalnya gitu kan, kaki Hmm. dengan kaki gitu ya. Maka ya vagina, penis, payudara ya sama aja sebetulnya gitu kan. Tapi kan tetap aja kita udah tahu, kita jangan pakai nama lain gitu ya. Tapi tetap aja kita kemudian berusaha menyarukannya dengan istilah lain. Tapi itu memang lebih karena kita tidak terbiasa melihat bahwa seks itu sesuatu yang alamiah gitu ya. Hmm. Dorongan seks itu suatu hal yang alamiah gitu kan. Apalagi yang namanya di dalam periode pubertas gitu. Kadang-kadang dorongan itu juga nggak tahu munculnya dari mana gitu kan sebenarnya kan gitu. Tapi Hmm. ya emang dorongan itu ada gitu karena memang secara secara anatomis, secara fisiologis tuh memang sudah ada Hmm. hormon-hormon yang membuat kemudian dorongan itu muncul gitu. Dan dorongan itu sama seperti ya rasa haus, rasa lapar gitu ya. Jadi alamiah, cuman karena ini memang adalah suatu topik, adalah suatu apa ya, perilakunya tuh harus diajarkan bahwa perilaku seksual itu harus bertanggung jawab gitu. Dan untuk tahu itu kan adalah hasil dari proses belajar. Proses belajar tuh bukan melakukan ya gitu ya. Nanti kita akan bicara sih Kak. Soalnya Hmm. kalau kita Hmm. ngomong pendidikan seks tuh orang mikirnya apa? Intercourse-nya kan, Ya, hubungan badannya kan, bersetubuhnya kan, gitu sebenarnya itu. langsung larinya ke situ ya Ke ibu. situ, makanya jadi deg-degan gitu. Padahal sebenarnya yang disebut seks edukasi itu tuh hal yang jauh lebih luas dari itu. Hmm. Jadi sebenarnya kayak apa ya, sexual intercourse-nya tuh sebetulnya hanya sebagian kecil Iya. banget dari yang disebut seks edukasi gitu. Nah, Ya kan? sebenarnya Dan jadi balik lagi tuh Tar, hmm, seks hmm. edukasi itu kalau sebenarnya dari umur berapa sih kita bisa ngobrolin mengenai. Karena seks edukasi itu harusnya dimulai kan dibilang sedini mungkin ya. Terus orang mikir sedini mungkin tuh kapan? Karena kita harus paham bahwa pendidikan seks itu tercakup ke dalam 4 hal besar gitu. Bahwa itu adalah identitas pribadi. Hmm. Identitas pribadi itu adalah seperti misalnya kayak oh kalau perempuan badannya gini, aku perempuan, jadi aku punya payudara gitu ya. Hmm. Oh perempuan, jadi apa ya? Apa tubuhku berbeda gitu. Laki-laki punya penis, sedangkan aku punyanya vagina gitu. Hmm. Nah itu kan juga identitas pribadi tuh anak-anak belajar itu dari kapan? Dari prasekolah kan? Dari Iya, kecil gitu. Dia iya. tahu yang ini badannya mama, ini badannya papa gitu. Nggak akan kebalik gitu kan. Sebenarnya dia tahu gitu. Nah itu tuh kan sebetulnya tahap awal gitu. Kemudian eh, apa identitas pribadi ini juga mencakup kayak bagaimana sih kita menghargai tubuh kita gitu Kak. Kita Hmm. mencintai tubuh kita, Hmm. makan sehat gitu kan, kita olahraga gitu, terus kayak apa namanya eh, kita bertanggung kenapa sih kita harus mandi dua kali 3 kali sehari gitu karena kita sayang sama badan kita harus bersihin gitu kan nah itu tuh sebetulnya yang juga bagian penting dari
pendidikan seks gitu, Gimana mengenali caranya emosi. kita gimana caranya Iya, kita menyayangi kalau kita nggak kenal menyayangi sebenarnya. tubuh. Ya. Iya, iya kan gitu. Menyayangi tubuh. Jadi nanti dia akan belajar bahwa misalnya, oh orang tuh nggak ada yang boleh loh menyentuh tubuhku kecuali kalau Hmm. misalnya Hmm. aku mengizinkannya gitu. Iya kan Iya. sebenarnya kan gitu gitu. Itu Hmm. kan jadi kayak bagaimana kita mencintai diri kita itu tuh sebetulnya bagian yang penting dari pendidikan seks gitu. Termasuk bagaimana kita memahami emosi gitu. Iya. Iya. Coba apa yang orang kan bingung ya, apa sih hubungannya emosi sama pendidikan seks gitu. Tapi Hmm. tapi kalau kita mengenal emosi kita, kita jadi tahu bahwa kalau misalnya ada orang yang deket-deket banget sama kita, terus dia mulai menyentuh kita, atau nggak usah sampai menyentuh deh, ngelirik aja dari atas ke bawah itu, kalau aku nggak suka, itu valid loh emosinya. Hmm. Aku Hmm. tuh nggak suka loh diliatin kayak gitu gitu. Atau misalnya nanti kalau anak ada periode pacaran gitu ya, Hmm. apa namanya, periode pacaran tuh kan berarti dia juga harus belajar, apa, nggak usah sampai pacaran deh. Misalnya berteman, berteman yang sehat tuh kayak apa sih gitu. Hmm. Berteman yang sehat tuh kayak apa? Atau hubungan yang sehat tuh seperti apa sih gitu. Hmm. Kalau dia bolak-balik apa ya, kayak apa ngata-ngatain aku, terus misalnya dia kayak apa namanya, apa ya, bikin aku rasanya nggak nyaman, itu tuh emosi yang valid. Dan kalau kita tahu bahwa, dan kalau anak tahu bahwa itu emosinya, emosi itu adalah emosi valid, dia bisa mengatakan pada dirinya sendiri, oke stop, aku nggak mau ini berlanjut, gitu. Dia bukan teman yang baik, gitu misalnya. Nah Hmm. itu tuh bagian dari pendidikan seks gitu loh, gitu. Itu kan orang nggak ada Ah, yang ya, paham. bagian dari. Iya, Hmm. iya, betul. Jadi itu kayak makanya tadi apa namanya aku juga bilang gitu bahwa kadang-kadang tuh orang langsung mikirnya kalau pendidikan seks tuh pasti itu sih langsung ke sexual intercourse-nya gitu. Jadi langsung kebayangnya, aduh gitu. Ngomongnya. Jadi kalau kita bilang kita harus bicara soal seks sejak awal, hah? Gimana caranya gitu? Ya, kita tuh harus ngomong soal bagaimana kita menghargai diri kita, bagaimana kita sayang sama diri kita gitu ya. Dan apa namanya pendidikan seks itu juga kalau tadi dibilang dari apa namanya dari secara dini itu kita harus bilang dari sejak anak-anak masih kecil bahwa hubungan antar teman tadi pertemanan sehat kayak apa gitu, teman yang bikin kamu sedih tuh ya bukan teman gitu, itu tuh Hmm. sesuatu yang anak-anak harus belajar dari prasekolah dari TK gitu kan sebenarnya kan, kok dia jahat sih sama aku tapi aku pengen berteman sama dia loh, kalau dia jahat sama kamu ya berarti dia bukan teman yang tepat buat kamu gitu, itu tuh dia harus belajar itu gitu kan sebenarnya, belajar tentang pertemanan, teman yang baik itu seperti apa, lalu kemudian apa sentuhan yang aman atau tidak gitu, sesimpel bahwa kalau anak anak kecil tuh anak TK kan tuh suka dorong-dorongan, aku nggak dorong dia, aku tuh cuman megang gitu aja kok, tapi teman kamu jatuh gitu. Nah itu kan belajar bahwa Hmm. sentuhan yang dia lakukan itu mungkin bisa di perceive berbeda sama orang lain gitu sebetulnya, itu juga termasuk dari Itu juga. pendidikan seks gitu. Jadi Hmm. kebayangkan gitu bahwa apa sangat apa ya, sangat sangat Kompleks ya. luas Luas. gitu. Mm-mm. Dan yang kadang-kadang kita lupa adalah hubungan kita sebagai orang tua di rumah itu tuh juga dipersif atau dilihat oleh anak sebagai apa ya, hubungan, oh gini ya hubungan lawan jenis gitu. Oh, Iya. oh, gak usah ngomong yang aneh-aneh ya, tapi kayak oh ternyata ya papa itu walaupun apa pulang kantor sampai rumah tuh dia bantuin mama loh, Nah, bantuin apa, itu bantuin juga bikin ya. PR Hmm. aku gitu ya, bantuin mama ngurusin cucian gitu ya, mau ngobrol juga sama mama gitu, dia bisa melihat bahwa oh gini nih harusnya apa namanya hubungan lawan jenis. Nah hubungan lawan jenis yang pertama mereka lihat tuh siapa? Papa mama Bapak ibunya kan. tua Iya, ya. iya Hmm. gitu. Jadi dari bahkan dari lahir pun gitu ya, dari sejak Hmm. kecil pun dia udah ngelihat bagaimana hubungan antar lawan jenis tuh harusnya apa namanya terjadi gitu. Oh kayak gini gitu, dia baru tahu juga. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah terlalu aduh apa jauh-jauh mikirnya kayak apa gitu ya, tapi ya itu keseharian itu juga Hmm. merupakan salah satu bagian yang penting gitu dari apa, dari apa pendidikan Pendidikan. seksualitas gitu Hmm. kan, membedakan antara keinginan dan kebutuhan gitu, itu Hmm. juga masuk bagian yang penting. Apa Kalau tuh contohnya misalnya? contoh nih misalnya kan, ya sesimpel apapun, apa ini kamu bener-bener pengen atau misalnya kamu betul-betul butuh gitu misalnya, itu sesimpel kayak, karena nanti kenapa kaitannya sama pendidikan seks adalah kayak apa, kayak misalnya kita naksir nih orang gitu ya di Hmm. kelas gitu ya, Hmm. aku tuh pengen banget pegang tangannya gitu,
Tapi kan nggak bisa tiba-tiba pegang tangannya gitu kan. Itu kan kayak duduk di sebelahnya aja udah seneng gitu kan. Karena kan ini drive-nya muncul. Nggak, bukan langsung seks ya, tapi Iya, kayak tapi drive pubertas itu kan drive hormonal gitu yang kadang-kadang membuat kita kayak it feels good to be near that person gitu kan. Seneng uh, deh apa namanya berdekatan, seneng deh ngobrol nah, berjam-jam gitu. itu dari umur berapa sih, Tar? Kayak yang seperti itu tuh, pubertas atau drive atau hormon yang muncul tuh dari umur berapa tuh? Sehingga kita juga jadi bisa memberikan mempunyai ruang diskusi untuk hal itu. eh Pubertas tuh sekarang umur berapa ya? Kalau sekarang tuh kan sebenarnya juga pengaruh-pengaruh lifestyle, makanan dan Hmm, lain-lain tuh hmm, kan memang sekarang puberty tuh preteen, pra remaja tuh sepertinya makin awal ya. Jadi kalau dulu tuh kita misalnya menstruasi SMP gitu. hmm, Mungkin kalau sekarang udah dari SD gitu kelas 5 gitu tuh misalnya udah menstruasi. Tapi kan sebetulnya pengaruh hormon itu tidak muncul pas menstruasinya ya. ah, Biasanya sebelum itu pun sudah ada muncul indikasi-indikasinya gitu. Misalnya sudah hmm, mulai mood swing, nanti mungkin kayak apa dadanya mulai tumbuh gitu atau misalnya suara udah mulai apa namanya berat gitu buat yang laki-laki gitu. hmm, Badan lebih berbulu dari biasanya gitu. Itu kan itu udah nggak jadi bukan kayak oke hari ini menstruasi besok semua akan berjalan seperti itu kan enggak gitu kan. hmm, hmm, Tapi ya tergantung dari apa namanya situasi tubuh masing-masing gitu. Nah, seperti hmm, itulah kira-kira. Mungkin ya sekarang kalau mau kata kan kadang-kadang kita cenderung untuk kita harus antisipasi dari mulai umur berapa hmm, ya kelas 4 hmm, kelas 5 lah siap-siap gitu ya. Siap-siapnya apa? Siap-siapnya mungkin membuat diri kita lebih tenang dulu cara berkomunikasi yang baik sama anak-anak kali ya dengan cara mindfulness itu kan yang biasa gitu kan kayak tenang tidak reaktif kayak gitu tuh hmm. mungkin mungkin cuman ini mungkin apa dari latihannya dari itu dulu karena nanti kalau udah masuk ke dalam periode di mana pertanyaan-pertanyaan tentang seks misalnya muncul apa drive-nya muncul itu kan banyak hal-hal yang bikin kaget ya gitu Nah, nah itu tuh itu. supaya nggak kaget dan salah jawab gitu misalnya atau bereaksi salah gitu kan salah jawab sih sebenarnya ya bisa dibenerin ya nggak sih tapi Nah, kan nah. Tapi tuh kadang-kadang bereaksi tapi salah. ya kadang-kadang tuh eh, nggak usah ambil contoh orang lain, tapi contoh diri sendiri ya. Heeh, heeh. Eh, gue sendiri baru mulai untuk ngomongin mengenai pubertas tadi, Mhm, bahwa satu lagi baru ngeh bahwa oh ya pubertas tuh nggak hanya mengenai apa tadi ya seksual bla 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 gitu, tapi juga lebih kepada interrelationship antara seorang laki dan seorang perempuan itu kan juga iya. termasuk. Nah, di gue sendiri tuh itu aja baru tahu knowledge itu. Terus dari Mhm, gitu yang kedua, kalau kita ngomongin ke anak, itu tuh aku baru mulai setelah dia mens untuk mhm, perempuan. Dan mhm, kalau lagi ngobrol sama teman-teman yang lain, untuk yang laki-laki, pembicaraan itu baru muncul setelah adanya mimpi basah di anak laki-laki. mhm, Nah, mhm. itu gimana tuh Tar gitu? Balik lagi tadi tuh, apakah sebelum apa saat yang tepat itu adalah saat mereka sudah mempunyai pengalaman itu gitu kemudian baru kita bicara atau gimana tuh Tar? Oke, ini berarti kaitannya adalah yang berkaitan dengan apa perilaku seksual ya. Karena Iya, kalau yang di luar itu kan tadi seperti yang aku bilang itu tuh bahkan dari awal banget sebenarnya udah. banyak hal yang bisa kita contohkan sebagai hubungan antar manusia yang sehat. Iya, Itu kan sebenarnya iya. hubungan antar manusia yang sehat, lalu bagaimana hubungan kita dengan tubuh kita sendiri gitu ya. Tubuh kita tuh baik fisik maupun mental atau emosi gitu kan. Kalau fisik tuh tadi kita sayang sama tubuh kita, berarti kita jaga dengan baik-baik. Ini adalah privacy, Mhm. nggak boleh ada orang yang sentuh gitu kan sebenarnya gitu kan. Dan kalau pemahaman dan kecintaan terhadap diri kita tuh berarti kita apa ya memahami bahwa apa yang kita rasakan itu yang emosi tuh hal yang Oh, wajar gitu kan. Nah, hmm. tapi kalau tadi ngomong kapan sih kita mulai ngebahasnya gitu ya sebenarnya itu tuh apa ya? eh, Kan dibilang bahwa anak itu waktu belajar yang paling tepat adalah pada saat dia bertanya gitu ya. Kalau Hmm. dia udah mulai bertanya sesuatu ya udah dijawab aja itu berarti dia mulai ada pengetahuan. Nanti kita akan bicara kayak jawabnya gimana? Hmm. Gimana Hmm. apa caranya memastikan bahwa cara jawabnya nggak salah gitu kan. Hmm. Hmm. Tetapi kadang-kadang kalau anak nggak nanya, kita lihat aja perilakunya gitu. Misalnya lagi nonton film gitu Tuh. lagi nonton film terus tiba-tiba ada adegan yang tidak bisa kita hindari muncul gitu kan kita suka suka mulai aduh ciuman ini bentar lagi gitu kan karena
lampu mulai remang-remang, lagu mulai romantis gitu segala macam kayak aduh cium manis sebentar lagi deh gitu kan. Heeh. Nah, kalau anak masih biasa aja mungkin dia juga belum ada apa-apa gitu ya, belum ada kono apa ya asosiasi apapun dari adegan Mm-mm. itu. Cuman Mm-mm. biasanya kalau udah gitu tuh anak restless loh. Mungkin Mm-mm. dia bisa ngeliat bahwa Rere atau dia buang muka atau dia kemudian udah tahu nih bentar lagi ada adegan yang akan membuat aku awkward banget karena nonton sama mama gitu kan. Jadi Nah, kayak aku berarti mau pipis ah gitu nah, misalnya gitu ya. orang tua gitu, tutup mata, tutup mata. Iya kan gitu. Atau ibunya masih freeze nih kayak oke gimana nih tapi anaknya kadang-kadang langsung aku pipis deh, aku pipis dulu, aku mau pipis gitu misalnya gitu kan. Nah, itu tuh sebetulnya juga salah satu apa ya momen dimana kita kemudian bisa ajak bicara. Tadi Hmm. kenapa sih kamu tiba-tiba pipis gitu misalnya gitu Hmm. kan. Hmm. Ah, dia bilang nggak apa-apa gitu ya. Atau ya kita langsung aja bilang kamu ini ya. Tadi aku lihat pas lagi adegan mau ciuman kok kamu kayaknya apa namanya kayak restless sih gitu atau itu perasaan mama aja ya gitu ditanya tapi kan kita Hmm. bertanya ya kita Hmm. bertanya jadi bukan kayak kamu restless ya gitu kamu grogi ya gitu ditinggal kali sama anaknya gitu Dia. tapi maksudnya ya diajak aja gitu diajak mulai Mm-mm. bicara itu Mm-mm. adalah apa ya salah satu contoh gitu misalnya Mm-mm. atau misalnya kalau kita ngelihat bahwa ini kok sekarang sering sering minta pergi diantar tapi pasti ada temennya satu nih yang lawan jenis gitu kan misalnya kamu seneng ya kamu kok mama lihat kamu kayaknya sering sering pergi nih sama teman kamu yang namanya Irka gitu misalnya Mm-mm. gitu seru ya temenan sama dia ya gitu jadi hal apa ya kan balik lagi eh, kemampu apa ya cara kita bagaimana kita bisa melihat ada perubahan perilaku pada anak gitu. Nah itu Mm-mm. tuh sebenarnya kalau kita cukup peka itu pasti ada perubahan-perubahan semacam itu gitu. Atau kadang-kadang sesimpel bahwa tiba-tiba dia jadi very moody gitu misalnya pulang sekolah banting pintu terus sering cemberut. Nah itu juga sesuatu yang bisa kita tanyakan sama anak kamu kenapa sih kok lately kayaknya bad mood terus gitu. Nah Mm. itu tuh hal semacam itu bisa terjadi kalau kita punya relasi yang baik sama anak kan kalau kita memang memang cukup observer observant gitu sama situasinya anak-anak sehari-hari dia agak berubah nih gitu misalnya Mm. atau kok sekarang tidurnya makin malam karena nih oh aku tahu nih ngobrolnya sekarang sama satu orang apa satu temen yang ini terus nah, itu sesuatu yang bisa ditanyain nggak apa-apa gitu sebenarnya Tanya ya, bukan judge, tanya gitu ya. tanya gitu nanya Ah, juga biasa aja walaupun kayaknya nanya tapi misalnya ini kan how we say it ya nada iya. bicara kita seperti apa gitu itu mungkin Mm. sesuatu yang bisa diperhatikan juga gitu. Menarik. Karena kan kadang-kadang ya kalau, nah kadang-kadang tuh kalau udah mulai naksir-naksir, kalau tadi nih ya, kan Hmm, kita udah hmm. tanya gitu misalnya. Terus deh gitu kalau udah mulai naksir-naksir, terus dia senyum-senyum sendiri gitu, itu apa sih yang harus kita lakukan? Emang tetap bertanya atau kita mulai harus kasih kisi-kisi atau do and don't atau gimana tuh Tar? Karena kan sebenarnya kadang-kadang ini kan asumsi kita ya. Kalau dia senyum-senyum artinya naksir. Itu kan Mm-mm. asumsi kita ya. Mm-mm. Ya, belum tentu juga dia naksir gitu kan sebenarnya. Ya kan gitu. Iya, Jadi iya. emang paling aman sih sebetulnya nanya Hmm. gitu. Kayaknya mama lihat kamu sering ngomongin tentang si Tari deh atau tentang si Dante deh atau tentang si Mm-mm. Damien deh gitu ya. Mm-mm. Kenapa lagi sering main ya sama dia gitu? Tanya aja. Yang penting sih nanya gitu, nanya dan kemudian ngelihat bagaimana reaksi anak gitu untuk pada saat menjawab gitu. Kalau misalnya dia langsung bilang, ah mama sih gitu, apaan sih mau nanya-nanya gitu? Lu cuma nanya kan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita jadi punya catatan. Oh nih berarti misalnya apa dia punya ada apa ya ada mungkin ada feeling tertentu atau ada rasa tertentu gitu kan. Nah udah kita lihat aja lagi gitu. Iya Kan kan? kalau sama anak tuh, apalagi kalau dalam topik-topik tertentu yang kita pengen dia terbuka, berarti kan kita jangan interogasi ya. Kan Mm-mm. balik lagi, conversation blocker tuh kan interogasi, nasehat. Tadi kan Ika bilang, apa kita langsung kasih do's and don'ts gitu. Masa Mm-mm. kalau dia senyum-senyum doang sama itu kita kasih do's and don'ts? Enggak ya. Enggak ya. Enggak Oke. kan ya. Jadi yang penting tuh sebetulnya adalah apa namanya nanya dulu, nanya terus kita observe lagi. Ini seperti Hmm. apa sih gitu. Nah, kalau sekarang nih, ini kan ngomongin teens ya. Kalau Mm-mm. dia kan teens tuh kan berarti naksir-naksir itu udah muncul gitu. Tadi itu lebih baik kita ajak diskusi, bertanya, kan judging lagi. Terus kebayang kalau misalnya mereka udah pacaran tuh Tar. Mm-mm. Itu gimana tuh caranya Kak?
komunikasinya, terus untuk ngomongin, gue ngebayangin aja udah deg-degan. Karena udah kayaknya mamanya udah overthinking gitu ya. Udah Kadang-kadang gue overthinking kan ya. overthinking, aduh, aduh ntar jangan-jangan dia gini, aduh ntar gitu gitu. Oke. Pertama kan sebetulnya apa ya, hubungan yang lebih intim itu kan anak tuh sebenarnya secara tahapan perkembangan tuh lebih siap di usia 15 tahun ke atas ya gitu. Hmm, Jadi kalau sebelum itu ya nggak usah diarahkan ke sana gitu. Kalau sebelum itu berarti sebetulnya dia nggak ready juga gitu kan mm-mm, sebenarnya. mm-mm, Nggak ready dalam arti apa? Kesiapan emosi, kesiapan empati, kesiapan untuk kemudian mengetahui mana yang bahaya dan tidak. Itu kan juga butuh 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 apa ya? Butuh tahapan tertentu gitu. mm. Jadi memang kalau sebelum itu memang sebaiknya diarahkan untuk kayak lebih tentang pertemanan sih. Dia kan lagi belajar buat berteman, balik lagi gitu kan sebenarnya gitu, mencari teman yang tepat, masuk ke geng yang sesuai sama minatnya gitu. Belajar berteman dengan siapapun, menghargai siapapun, memahami kenapa kok saya lebih suka ngobrol sama A dibandingkan dengan si B kayak gitu kan. Itu kan Mm-mm. masih belajar itu gitu. Ya kan? Dan kadang-kadang emang kata-kata pacaran itu tuh yang kadang-kadang membuat kita kayak kaget. Padahal mungkin sebenarnya, "Ma, aku sekarang udah punya pacar," misalnya gitu kan. Mm-mm. Oke, pacaran tuh ngapain sih? Coba aja tanya dulu. They might have a different definition of pacaran gitu. Misalnya kalau Mm. atau si A sama si B tuh udah pacaran loh mah gitu. Emang pacarannya ngapain sih gitu? Mungkin sebetulnya adalah kalau SD gitu ya, mungkin kayak bercakap-cakap lebih intens dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu. Kan Mm. sebenarnya kayak gitu gitu. Mm-mm. Bukan pacaran langsung di kepala kita yang tidak-tidak gitu. Tapi bahwa anak harus tahu batasan batasan mengenai hubungan dengan lawan jenis yang memang diperbolehkan oleh orang tuanya itu dia harus tahu. And then how? Gimana caranya kita menyampaikan itu ke mereka? Jadi sampaikan aja, Irka maunya apa? Misalnya, nggak boleh pacaran sebelum kuliah. Ya bilang nggak boleh pacaran sebelum kuliah gitu. Atau misalnya, nggak apa-apa kalau kamu deket sama teman kamu yang cowok gitu ya, tapi harus dikenalin ke papa dan mama. Dan papa dan mama harus kenal sama papa mamahnya, misalnya gitu. Atau misalnya kalau ya sepakati pacaran tuh apa sih gitu. Hmm. Mama dan papa misalnya nggak akan memperbolehkan kamu untuk misalnya nonton berdua gitu atau apapun gitu atau main ke rumah aja pas ada mama atau pas ada papa gitu misalnya Oh, jadi disampaikan apa yang jadi batasan. Hah? Gitu hmm. Udah karena itu kan nyampe. itu berarti salah satu ini ya hal yang penting itu kan salah satu dari value kita gitu ya yang mau kita Mm-mm. ajarkan sama anak-anak gitu kan sebetulnya gitu jadi ya kalau memang itu suatu hal yang penting ya harus dibilang langsung gitu. Jadi nggak usah berasumsi yang aneh-aneh ya. Beginner's mind itu diperlukan sekali sebagai orang tua. Benar-benar gitu kan tanya dulu gitu karena kan untuk berbagai apa ya untuk berbagai hal sih kalau terkait apa Hmm. si pubertas ini gitu kan Mm-mm. bahwa kalau anak tiba-tiba nanya sesuatu gitu kan pertanyaan tentang seksualitas itu juga macam-macam ya which Mm-mm. is kita harus hargai kalau anak nanya karena berarti dia masih punya apa ya kepercayaan dan keterbukaan itu sama kita gitu Mm-mm. kan. Jadi Mm-mm. ya lebih baik sih kalau kayak gitu jangan langsung dimarahin gitu atau kamu dengar dari mana gitu ya jangan gitu tapi misalnya ya dicek lagi maksud pertanyaannya anak tuh seperti apa sih gitu karena kadang-kadang itu tadi misalnya anak tuh punya apa ya kayak contohnya gini mama sama papa dulu pacarannya gimana sih gitu kita Iya. langsung mikir langsung, dia udah maunya pacar nih, dia udah nembak nih, atau aduh dia udah ngapain gitu kan misalnya, ya kan? Daripada kita langsung jawab, kita tanya, nah, emang kenapa kok nanya mama papa pacaran dulu? Kenapa gitu? Kan nanya dulu gitu, supaya kita tahu nih sebenarnya dia nanyanya apa sih gitu. Padahal mungkin sebenarnya dia lebih mau nanya kayak, dulu kan nggak ada WhatsApp mah. Iya, benar. Pacarannya gimana? Mungkin percakapannya jadi dulu ada pager tau nggak nak? Kamu tau nggak pager tuh apa gitu kan misalnya gitu. Terus jadi nyeritain pager, bukan pacarannya gimana gitu kan. Tadi kepala kita langsungnya, aduh dulu gue pacaran gimana ya? Gue cerita nggak ya sama anak gue? Aduh gimana nih gitu kan. Padahal dia nanya cuman gitu doang. Mungkin jadi memang penting banget untuk nanyain gitu. Ini maksudnya apa gitu. Dan kemudian juga perlu tahu gitu. Kenapa kita jadi perlu nanyain? Karena misalnya dia bilang, enggak teman aku tuh pada pada nanya-nanya gitu misalnya gitu kan oh berarti ini pertanyaannya bukan pertanyaan dia tapi pertanyaan dari teman-temannya gitu misalnya jadi Ah, bertanya kembali memastikan apa yang dia maksud tuh memang hal yang penting sih gitu
Aduh, tapi kalau udah munculnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah definitif gitu ya, kayak misalnya, mah kondom itu apa sih? Mm-mm. Atau pertanyaan, gimana sih caranya untuk hamil? Gimana sih caranya orang itu hamil gitu. Nah, itu Oke. tuh bagi orang tua gimana? Gue gitu nanya gini aja nih, kalau aja gue udah gitu. Karena Tadi apa pertanyaannya yang pertama? Kak, kita coba ya, kita coba ya. Pertanyaan yang pertama tadi apa? pertanyaannya tuh kondom tuh apa sih? Mm-mm. Tuh, Oke. Kan pertanyaan kalau tadi kan Kak kita bilang kan periksa kembali ke pertanyaan anak, pertanyaan bagus tingkat pengetahuannya di mana gitu. Kamu Heeh. lihat di mana sih kondom itu? Gitu, misalnya. Itu Oh, dulu ditanya. Supaya kita oh. tahu nih dia konteksnya apa ya, gitu. Tadi aku lihat pas lagi mau bayar di kasir, ada Hmm, kondom hmm, di iya, situ kotak-kotak kondom gitu. iya. Oh, gitu. Jawaban pertama tuh kita nggak usah mikir kondom itu adalah kita mau jawab apa coba kalau kondom. Karena jadi mikirnya pengen jawab macam-macam kan, gitu Gue kan sih sebenarnya jawab kan. deg-degan doang. Udah nggak usah nanya-nanya, nanya apa sana kayak gitu. Tapi kita menjawab anak tuh kan memang kita bertahap juga ya sambil ngecek nih pengetahuannya di mana sih gitu misalnya. Kita jawab kondom itu alat untuk melindungi penis. Hmm, Itu dulu gitu. Sambil hmm, kita lihat lagi. Ini dia nanya lagi nggak misalnya gitu. hmm, Kalau dia nggak nanya lagi, oh ya udah gitu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dia nanya lagi melindungi penis dari apa gitu. Ya misalnya untuk supaya spermanya tidak keluar ke tempat apa ke apa supaya spermanya tidak keluar misalnya supaya spermanya tertampung di situ, tidak keluar di hal yang tidak seharusnya gitu misalnya kayak gitu terus nanti dia hah maksudnya di mas apa keluarnya jadi di situ sperma tuh apa gitu misalnya gitu ya itu jadi hmm, sesuatu yang harus kita jawab bertahap dulu gitu hmm. sperma Jadi, tuh apa yuk kita googling sama-sama sperma tuh apa gitu. hmm, Terus kita jawab kita lihat oh sperma tuh adalah gini-gini oh gitu aku punya sperma ya kamu laki-laki nanti kamu pada saatnya akan punya hmm, sperma misalnya gitu hmm, sambil diikutin aja itu pertanyaannya kemana jadi jangan langsung bilang misalnya kayak kondom itu adalah latex atau karet gitu yang digunakan untuk melindungi penis kamu supaya spermanya kamu nggak masuk ke vagina kan nggak gitu kan iya, ya kan terus dia langsungnya ke vagina siapa gitu kan pasti nanti jadi mikirnya gitu kan gitu kok jadi ke situ padahal dia cuma nanya bisa jadi yang dia tanya itu kan sebetulnya iya, adalah fungsi gitu kan hmm, makanya kita mulai dulu dengan untuk melindungi penis dari mana ya supaya nggak kena penyakit supaya juga tidak menularkan penyakit gitu apa hmm, segala macam hmm. gitu. Itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, gimana caranya orang bisa hamil? Kalau ada pertanyaan itu, apa yang harus, apakah itu juga jadi diskusi dulu gitu ya, untuk bertanya hamil? Balik lagi nanya gitu Mm-mm, kenapa tahu-tahu pengen tahu kenapa orang bisa hamil gitu misalnya karena aku tadi lihat karena aku ngelihat perutnya tante siapa gitu misalnya mm-mm, makin gede gitu terus dia kayaknya berat banget gitu jalannya gitu kan mm, kayaknya nggak happy gitu kayak capek gitu jadi sebenarnya kenapa sih kok bisa hamil gitu atau kenapa sih orang pengen hamil tuh kan jadi mm, beda gitu kan mm-mm, jadi mungkin dia nanya gitu kayak apakah hamil hamil itu menyenangkan atau jadi kita bisa lihat kan ini dia mau nanya apanya gitu aku tadi ngelihat soalnya si tante ini kayaknya capek dia kalau hamil tuh emang capek banget kan dia bawa bayi segede mm, gitu gitu kan oh mm-mm, iya ya tapi happy nggak sih mah karena mukanya kayak nggak happy ya happy aku sih waktu hamil hamil kamu happy ya tapi mm, kalau orang lain hamil tuh happy apa enggak mungkin kamu harus nanya sama dia gitu iya mm, makanya aku jadi pengen tahu kenapa sih orang bisa hamil ya kalau sudah menikah bisa saja hamil bilang gitu kan gitu mm, karena apa ya karena setelah menikah kamu bisa punya suatu hubungan suami istri yang bisa mengakibatkan kehamilan gitu. Hubungan suami istri itu apa sih mah gitu. Nah itu ya udah terus dijawab apa hubungan suami istri itu. Apa Kak? Nah, apa tuh? Gimana? Berarti apakah itu juga harus dijelaskan kembali gitu? Jadi setiap kali pertanyaan selalu kita bawa untuk diskusi dan emang sebagai orang tua harus tenang aja dulu ya, sesuai dengan hashtagnya mindful act. Iya. Dan sebenarnya sih kalau kalau memang kita nggak nyaman, terus kita Mm-mm, jadi geli sendiri gitu, ya nggak apa-apa juga kita sampaikan sama mereka sih. Aduh, kok kaget deh kamu ngomong gitu. Boleh nggak aku mm-mm, jawabnya sebentar lagi gitu, misalnya gitu. Atau mm-mm. kamu ngapain sih nanyain itu? Aku jadi ketawa-ketawa nih gitu sebenarnya gitu kan. Ya Nah, nggak apa-apa itu disampaikan aja sebenarnya. Nah, Nanti kalau aku mau menyampaikan itu tuh apakah kita sini sini deh kita oke tadi kan kamu tanya nih ya nih mama mau jelasin atau siapapun papa itu gimana apakah harus secara serius oke kita duduk ya eye contact gitu atau ya sambil bercanda aja. kalau
Oke, kalau misalnya kita udah tahu, kalau kita sudah tahu bahwa ini pertanyaannya mengarah kemana, gitu ya, Mhm, dan kita pikir, oke, di sisi kita harus ngomong lebih pas, jelas, ya mhm, kita ngomong serius, gitu misalnya. mhm, Misalnya mhm, kayak, ya tapi ini hanya bisa terjadi untuk yang sudah menikah loh, gitu misalnya gitu. Itu kan mhm, sesuatu yang harus disampaikan, gitu misalnya. Tuh, kalau mhm, pas lagi pacaran ya nggak boleh, gitu misalnya. Makanya waktu itu, makanya kalau buat papa dan mama, sampai kamu lulus sekolah, lulus kuliah, kamu tidak boleh pacaran. Misalnya kalau emang aturannya seperti gitu, itu disampaikan kepada dia gitu. jadi Dan caranya sangat tergantung dari usianya juga sih. Biasanya ya, kalau usia apa namanya SD gitu tuh pertanyaannya memang lebih ke teknis gitu. Kok bisa sih hamil gitu? Ya mmm, bisa karena memang ada sperma yang masuk ke vagina gitu kan. Terus kok bisa jadi bayi gitu ya? Makanya alat bantu seperti buku atau film atau mhm, buku biologi gitu tuh membantu gitu misalnya kan gitu kayak apa gambar gitu itu juga biasanya sangat membantu gitu untuk bisa menjelaskan bagaimana secara secara biologis tuh terjadi gitu. Nah, itu mesti disampaikan. Itu bisa lebih mudah sih karena pertanyaan mereka tuh biasanya pertanyaan teknis gitu. Kok mmm, bisa tuh kepala bayi keluar dari vagina gitu misalnya gitu. Kan kepala bayi gede banget. Itu gimana sih caranya gitu. oke. Nah, Gitu tuh. gimana kalau yang bertanya itu lebih ke anak-anak yang di umur 15 tahun ke atas? Kalau nanya, balik lagi kan kita harus tanya gitu. Kenapa kamu Mhm, nanya itu? Dari mana kamu mau nanya itu gitu. nah, Ya kan sebenarnya. oke. Dan kita bisa sama-sama kalau usia 15 tahun ke atas kita bisa lihat sama-sama. Oke, coba kita googling ya. Kita lihat sama-sama ini apa gitu. Deg-degan mamahnya kalau itu sama orang tuanya. Iya, tergantung kan pertanyaannya. Pertanyaannya apa, terus kenapa kamu nanya gini gitu ya. Misalnya, kan aku Mhm, denger gosip nih, misalnya udah umur mhm, 15 tahunan gitu ya. Aku mhm, denger gosip katanya ada anak dari sekolah sebelah yang hamil mhm, gitu. mhm, Itu gimana sih gitu misalnya gitu. mmm, Yang kamu tanya apanya? Soal gimana dia bisa hamil, orang mmm, bisa hamil atau apanya yang kamu tanya gitu. oke. Mesti Jadi dipastiin dulu supaya kita memberikan jawaban yang tepat gitu kan. Jadi bukan kayak bilang, soalnya aku denger sih ini hamil di sekolah, temen aku di sekolah lain gitu. Nah itu tuh artinya tuh ya, itu pasti dia pacarannya nggak bener, itu pasti. Ya kan nggak gitu ya. yang Makanya dulu mama nggak bolehin kamu, kan jawab nggak gitu ya. Jadi, tapi kan ditanya dulu sebenarnya apa sih gitu yang mau kamu, apa namanya, yang tahu mau ya. kamu tanyain gitu. Pokoknya pastiin dulu ini pertanyaannya tentang apa, dia dengernya dari mana supaya kita bisa kasih konteks yang tepat. Lalu juga kita berikan jawabannya sepotong-sepotong dulu sambil ngelihat ini kira-kira dia nanya lagi atau tidak. Dan balik lagi, ada tuh hubungannya dalam tahapan perkembangan tertentu yang ditanya itu pasti sesuatu yang teknikal Mmm, oke. gitu. Nah, Tar, itu kan bagi anak-anak yang sudah terbuka gitu ya, maksudnya mau terbuka dan mau bertanya kepada orang tuanya. Hmm. Tapi tuh juga ada juga anak-anak yang mungkin mencari tahu sendiri gitu. Mencari tahu sendiri, terus kadang-kadang mungkin orang tuanya lagi ngecek-ngecek laptop, terus ada kayak situs porno misalnya di dalam laptopnya anak ini gitu, atau di dalam gadgetnya lah. Itu apa ya yang harus kita lakukan tuh, Tar? Kalau tadi kan, kalau kita tadi ngobrol anak dengan orang tua bisa diskusi kayak tadi Tari jelaskan gitu tuh akan sangat mudah dan kayaknya life is much more easier gitu ya untuk tahu bahwa kita bisa diskusi dengan anak. Tapi kalau anak ini enggak dan dia cari tahu, kemudian kita menemukan pencarian tahuannya itu kadang-kadang melampaui batas gitu sampai kayak ada situs porno di laptopnya itu gimana? Hal yang pertama adalah kita harus lihat dulu ya, walaupun Hmm, emang itu nggak boleh, tapi kita harus tahu apa yang mendorong dia untuk melihat atau mencari situs tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita nemu anak misalnya ngebuka situs porno yang kita tanya, kamu nyari apa sih di situ? hmm, Itu akan jauh lebih penting untuk kita ketahui dibandingkan untuk sekedar setelah itu ya harus dibilang ya bahwa ini sesuatu yang tidak, ini adalah apa ya, bukan yang kamu boleh lihat karena hmm, kan ini memang situs untuk orang dewasa, kamu belum belum dewasa untuk bisa melihat situs itu gitu. Tapi itu adalah percakapan selanjutnya. Percakapan sebelumnya yang lebih penting adalah kamu ngapain mulai itu, apa yang mau kamu tahu dari situ, coba bahas sama papa dan mama gitu sih. jadi tetap adalah ditanyakan kembali ya, Tar ya. Iya, ditanyakan kembali gitu. Karena balik lagi ke apa ya tadi informasi yang awal bahwa dorongan seks, ingin tahu tentang seks itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang alamiah gitu, sesuatu yang dialami oleh semua orang gitu kan. Jadi kayak aduh anakku SMA nemu apa namanya buka situs porno gitu kan. Nah, tentu kita akan nanya dulu waktu Bapak atau Ibu SMA
nyari juga enggak gitu kan maksudnya. Hmm. Kan itu pasti ada usia-usia di mana kita juga pengen tahu gitu kan. Tapi ya waktu itu kita berbeda kan Kak, kita tidak punya Hmm. akses semudah sekarang, kita nggak tahu namanya siapa, kita cekikikan aja sama teman-teman kita gitu kan gitu. Hmm. Hmm. Nah sekarang kan jadi lebih kompleks karena mereka bisa punya akses gitu kemana-mana. Jadi pada saat mereka kemudian menembus akses itu, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah ya nanya, kamu sebenarnya nyari ini apa? Supaya kemudian dia pertama gini, dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dibicarakan sama orang tuanya gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Ini sesuatu yang daripada gue nyari sendiri, buka-buka situs porno, mending gue nanya nih sama papa, gitu kan? Hmm. Gitu. Karena ternyata papa mamaku begitu aku tahu ini nih, mereka malah ngajak ngobrol, kamu pengen tahu apa sih sebenarnya gitu. Oh jadi malah nggak marah. Tapi ya nggak marah kan bukan berarti nggak firm ya, gitu. Hmm. Ya kan? Berarti setelah itu ya dikasih tahu, kamu nggak boleh ya lihat ini lagi. Kalau kamu ada pertanyaan-pertanyaan tertentu ngebahas aja sama papa mama itu nggak apa-apa kok, gitu. Gitu Hmm. sih. Jadi dan apa ya? Dan agak sulit memang untuk kita berharap anak-anak kita terbuka terhadap pertanyaan tentang seks ya. Kalau sebelumnya kita nggak punya relasi yang baik. Kalau sebelumnya kita nggak punya komunikasi yang baik. Kalau kita ngobrol aja nggak bisa, ya masa kita berharap dia cerita sama kita kalau dia naksir orang kan nggak mungkin Hmm. gitu. Atau kalau dia pengen tahu apa namanya apa sih berhubungan seks tuh apa sih gitu ya misalnya Hmm. ciuman tuh bisa nggak sih bikin hamil gitu segala macam dia nggak mungkin nanya sama kita gitu orang dia kita suka suka apa ya ngobrol hal biasa aja kita cenderung berantem gitu misalnya gitu jadi ya itu balik lagi gitu keterbukaan eh, harus apa ya harus kita bangun dari awal dan apakah kalau kita deket sama anak kita berarti anak kita selalu cerita ya juga enggak gitu ya tapi paling tidak dia tidak takut kalau ada apa-apa dia akan nanya sama kita gitu. Hmm. Hmm. Harus jadi orang tua, beginner's mind penting tadi Irna udah sebutin untuk Iya, ini gue sama sekali nggak bisa lihat ini loh, gue nggak tahu kenapa nih kayaknya gue apa freeze ya oh, pertanyaan-pertanyaan atau siapa yang atau komen tuh gue nggak bisa lihat sama sekali. Pokoknya yang terakhir di bawah gue tuh cuma 5 menit lagi ya aku request tulisan gue sendiri. Jadi mohon maaf aku tidak bisa membantu siapa yang bertanya oke. atau Ini siapa buat yang komen aku nggak tahu. buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat, di kolom komen. Nanti bisa aku bacain pertanyaannya langsung ke Tari Sanjoyo. Aduh. Dan gue kan kalau 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 gue grogi ya ditanya sama anak gue itu gue emang menggunakan humor dalam tanda kutip sih gue pasti ketawa gitu kayak Ketawa dulu. karena itu menenangkan gue kan Iya. yang penting iya gak sih gitu kan gitu itu kayak yang ya ampun mama jadi blushing nih gitu dengernya aku sih ngaku aja gitu Hmm. Hmm. anak gue Hmm. laki Hmm. semua Iya, gitu iya. loh maksud gue kan pertanyaan jadi kayak aduh mama jadi blushing nih gitu kan jadi malu tapi nanti tunggu dulu aku bisa jawab tapi nanti dulu gitu aku sih ngaku aja aku Ah, ketawa-ketawa oh, karena ya karena apa? it's actually calms me down gitu sebenarnya untuk aku apa ya merilekskan diri aku juga gitu jadi makanya tadi aku bilang kalau kita nggak nyaman atau misalnya kita grogi kita apa ya nggak apa-apa kita bilang aja gitu sambil Hmm. kita kayak oke ini jawabnya apa ya itu sih it's okay nggak apa-apa daripada kita malah reaktif sih. Ya, benar sih. Jadi seperti dengan tema dari obrolan kita ya, bahwa Hmm. apakah eh, pubertas remaja gitu, dalam hal ini bicarakan atau didiamkan, itu berarti harusnya dibicarakan ya, Tar. Cuman harus mencari Dibicarakan waktu di mana memang ya. orang tua itu udah kalem dulu gitu kan. Jangan Ya, dibicarakan dalam kalau kalau anaknya, iya kalau anaknya hmm, udah nanya itu kan hmm, oke, berarti dibicarakan. Pokoknya kalau hmm, anak bertanya itu adalah waktu yang tepat di mana dia sedang apa ya terbuka nih dengan berbagai informasi baru. Jadi sebaiknya memang nggak didiamkan gitu ya, diajak ngomong ya udah kita sambut gitu. Tapi hmm, kalau anak nggak tanya gitu, misalnya anak nggak tanya, eh, kita observasi aja dan nggak apa-apa kalau kita yang initiate percakapan karena kita mengobservasi sesuatu yang tadi kayak gue bilang gitu kan kayak kok tadi kamu lari pas adegan yang ini gitu misalnya hmm, gitu. hmm, hmm, Gitu. Atau kok sekarang kamu lagi sering ngobrol sama teman kamu yang A si A nih gitu tapi kayaknya lebih sering sama dia kenapa sih seru ya anaknya ya gitu hmm, gitu hmm, tell hmm. me about her atau tell me about him gitu Apaan jadi sih? nggak apa-apa kita initiate Jawab, bukan berarti kayak hah apa jawab kenapa apa sih? Gitu. ya aku pengen tahu karena aku jarang banget ngeliat kamu ngobrol sama dia dulu. Ih, mama kepo ah. Ah, kamu
kamu kasih tahu, kamu lain kali kasih tahu deh, nanti kamu kalau udah mau cerita bilangnya aku nanya terus sih sampai kamu cerita kayak gitu. Ya, ya dibikin santai aja gitu kan misalnya gitu. Kalau dia belum mau cerita ya udah gitu. Nanti kalau dia lagi good mood kita nanya lagi gitu, misalnya. Namanya juga usaha ya kan. Bener sih, benar-benar. Tadi ada satu yang lagi kepikiran ya. Jadi tadi tuh pada saat gini. Jadi pada saat anak kita balik lagi nih ya menuju remaja, pada saat anak kita mens atau anak kita mimpi basah, itu yang harus kita nggak ada kata harus, sebaiknya kita sampaikan apa gitu ke anak itu gimana Tar? Sorry, balik lagi gue ke belakang di mana pada masa remaja itu muncul, yaitu mens dan mimpi basah. Pertama Kita balik lagi ya, kita mens. harus jelaskan dulu gitu atau gimana tuh Tar? Hal yang pertama adalah nggak langsung bilang bahwa oke kamu mimpi basah berarti saat ini kamu bisa menghamili anak orang, kan nggak gitu ya. Ya, Nggak gitu gitu kan. Tapi bahwa ini berarti kamu sudah apa sih istilahnya balik ya, akil balik gitu kan sebenarnya. Dimana kalau anak sudah akil balik tuh punya tanggung jawab yang lebih. Tanggung jawab yang lebih itu terutama tanggung jawab terhadap dirinya sendiri kan itu sebenarnya. Yes. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri itu adalah apa ya? Berarti kamu harus lebih bersih menjaga tubuh kamu gitu kan. Kalau apalagi kalau menstruasi gitu kan sebenarnya gitu kan. Itu kayak gimana menjaga kebersihan tubuh, bahwa biasanya kalau udah menstruasi tuh abis ini nih kamu pasti akan lebih biasanya kalau PMS nih kamu mood swing gitu misalnya gitu, kamu Hmm. akan jerawatan nih yang perempuan dulu ya, kamu Mm-mm. akan ada kemungkinan jerawatan, kamu jadi emosional gitu, dan biasanya kalau kayak gitu tuh keringatnya jadi bau ya, kita cerita aja gitu apa sih. Iya. Tapi itu titik awal yang sebetulnya memang harus diajak bicara secara benar gitu. Tapi lebih bukan soal bahwa hati-hati habis ini kamu bisa hamil gitu kan. Dia juga bingung, apaan sih dia baru 5 SD gitu kan. Tetapi bahwa kamu harus jaga diri kamu gitu. Itu Kamu tadi harus ya, bertanggung jawab. hubungan dengan tubuh sendiri. Iya, hah, Ya. hubungan dengan tubuh sendiri. Kamu harus jaga kebersihan karena biasanya kalau kayak gini nih kan lembab, bakteri akan lebih banyak. Kamu harus sering Hmm. ganti dan segala macam. Nanti Hmm. kalau ini sekarang tanggal berapa nih? Berarti kalau kayak gini nih siklusnya gini. Nanti nih di tanggal ini nih biasanya kamu belum mens tapi kamu mulai tuh yang namanya PMS. Kita ngobrol lagi, misalnya gitu. Itu Hmm. juga Hmm. Hmm. bisa gitu. Jadi itu akan membuat dia juga lebih aware kan gitu. Nih badan kamu harus dijaga segala macam. Nah, kalau yang laki-laki mimpi basah juga sama gitu karena cuma perbedaannya kalau mimpi basah itu kan beda ya gitu. Maksudnya kita nggak, tapi kita tetap bisa bilang apa sih yang terjadi sama badan kamu? Ini Hmm. hormonal, sama aja kan? Berarti nanti Hmm. kamu akan ada perubahan-perubahan tubuh gitu misalnya. Bulu-bulu di tubuh kamu akan lebih banyak gitu misalnya. Dan itu berarti bakteri yang ada di sana nih, nanti misalnya penis kamu akan lebih banyak ada bulu-bulu kemaluannya, harus lebih kamu bersihkan berarti karena akan lembab gitu, lebih ke bagaimana harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Hmm. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai pubertas remaja, tidak hanya mengenai seksual, tapi kita juga belajar mengenai hubungan antar manusia, juga hubungan dengan tubuh sendiri. Itu tadi ya, Tar ya. Iya, iya. Mungkin itu dulu justru hubungan sama diri dulu kan, itu yang dari Hmm. awal banget gitu kan, Hmm. dari awal anak-anak masih masih prasekolah, masih TK, itu kan udah belajar kan gitu. Dari Oke, ternyata jadi orang tua itu memang harus menjadi apa ya? eh, harus beginner's mind tadi dibilang lagi. Beginner's mind, tidak judging, terus lalu ajaklah diskusi untuk setiap pertanyaan yang muncul gitu. Jangan langsung tidak, enggak, jangan gitu ya. Terus obrolan mengenai pubertas atau mengenai seks sebagai orang tua itu kayaknya juga jadi belajar bagaimana caranya kita menghadapi diri sendiri ya. Karena kadang-kadang kita nggak bisa merespon pertanyaan dari anak-anak karena blockingnya dari kita sendiri. Dari kita, betul. Dari kita Gitu. sendiri, kita yang nggak nyaman, Mm-mm. kita yang malu, kita yang menganggap ini tabu gitu, sehingga kita nggak kasih jawaban-jawaban yang apa namanya yang tepat Yang gitu. tepat. Nah, Hmm. jadi untuk memberikan jawaban-jawaban yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan anak, jangan lupa berarti kita sebagai orang tua harus
tenang aja dulu gitu ya. Tadi kalau katakan kalau memang nggak bisa jawab, ya udah kita katakan kita nggak bisa jawab sekarang, tunggu nanti ya. Kayak tadi bilang, aduh gue blushing nih, nanti aku akan Hmm. jawab tapi nggak jawab sekarang gitu. Jadi untuk bisa menenangkan diri dulu gitu kan. Iya kan, waktu itu yang bikin gue blushing pas lagu Mama dulu ciuman pertama kali sama papa kapan gitu, males nggak jawabnya. Kan kalau gini kan jadi kayak ini anak mau ngapain sih gitu kan sebetulnya gitu, aku aduh aku blushing nih gitu, nanti dong tunggu jawabnya gitu kan, itu kan karena terus gue mikir dulu nih jawabnya gimana ya gitu kan, sesuatu yang supaya supaya apa namanya tenang gitu kan Iya, segala macam. bener. Diskusi kita malam ini membuat aku keringetan juga dan menjadi refleksi buat diri sendiri gitu. Bahwa oh ya udah belum ya gue membangun keterbukaan dari awal gitu dengan anak sehingga anak sendiri bisa terbuka untuk bertanya hal-hal yang kadang-kadang menurut kita tuh tabu gitu ya. Menurut kita tuh sebagai Iya. orang tua tuh malu untuk menjelaskan karena kita dari waktu jadi anak gak pernah ngobrol itu dengan orang tua kan gitu Dan ya. kita harus tahu bahwa bahwa pertanyaan tentang seksualitas itu adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan apa ya perkembangan anak kita juga gitu kan Hmm, sebenarnya. Jadi hmm, itu ya mendingan dia nanya daripada dia nggak nanya gitu kan iya. sebenarnya. Jadi kita tahu sebetulnya isi kepalanya apa sehingga pada Hmm. saat anak tanya gitu ya instead of jadi kita apa ya objeknya di kita dan kemudian kita jadi kayak harus menjelasinnya gimana, emang justru kita balikin lagi ke anak supaya kita tahu apa sih isi kepalanya gitu dan supaya kita bisa jawab sesuai dengan konteks yang memang ada di pikirannya saat itu gitu. Jadi kita nggak berlebihan buat jawab juga. Nggak too much information yang akan membuat dia malah kemana-mana gitu kan. Iya, iya, iya. Benar-benar. Oke, nah teman-teman bisa memantau juga di YouTube Mindful Act, podcast Mindful Parenting yang akan muncul di Senin besok ya. Itu dulu Oke, malam ini. terima kasih Terima banyak kasih teman-teman yang Irfan. sudah join. Thank you Tari. Sampai ketemu Sama-sama. Sampai di bertemu di topik-topik berikutnya. topik. Sip. Bye, thank Bye. you. Dadah.